materinya sendiri Tuhan Yesus Kristus, antara kesetiaan dan kehormatan atau harga diri itu dua hal yang saling mengisi satu dengan lain. Namun tidak selalu orang yang berusaha mempertahankan memelihara harga dirinya itu tetap kedapatan setia. Tapi orang yang setia sudah pasti dia tidak akan membiarkan harga dirinya hancur, jatuh, atau rapuh. Karena itu ini dua hal yang selalu punya kaitan yang sangat erat. Dan kita hari ini menuntut kita untuk berefleksi ke arah kedua sifat yang hakiki dalam hidup setiap manusia. Saya mau berbagi dengan ungkapan dari teks ini dengan terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pengajaran pokok gereja dan baptisan. Yang dari situ kita berusaha juga untuk memaksimalkan peran kita sebagai orang tua saksi dan sebagai jemaat, agar anak-anak yang dibaptis dalam Kristus dan agar tiap tanda pelayanan sakramen baptisan kudus membuat kita bersama, baik sebagai orang tua saksi dan jemaat, berkomitmen untuk membentuk warga gereja yang setia. Dan kelak di kemudian hari dalam masa dewasa mereka akan terus mempertahankan harga dirinya atau integritas dirinya sebagai orang Kristen dan tidak berubah oleh karena keadaan atau pengaruh. Baptisan kudus menuntun kita untuk memahami bahwa kita telah menyatu atau menjadi bagian utuh di dalam seluruh tindakan penebusan Allah atas dosa. Bahkan pengampunan dosa yang dikaryakan Yesus di kayu salib itu dialami secara penuh oleh mereka yang telah dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptisan mengikatkan kita secara langsung atau membuat kita menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari karya penebusan dosa atau karya pengampunan dosa. Baptisan membuat kita sadar akan kesalahan, sadar akan kekurangan, sadar akan keterbatasan, bahkan sadar juga akan perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada dosa itu sendiri. Dan baptisan mengarahkan pandangan kita untuk tidak melihat kepada dosa, melainkan kepada kasih karunia Allah yang menunggu. Supaya oleh baptisan kita tidak terikat pada apa yang disebut dosa, kita tidak terikat pada godaan-godaan yang membawa kita kepada dosa, melainkan baptisan membuat kita mengarahkan hidup dan pandangan kita, iman kita hanya kepada Kristus, hanya kepada Yesus. Sebab itu mengarahkan kita kepada baptisan yang dialami oleh Yesus Kristus sebagai baptisan pengampunan dosa yang dilayangkan oleh Yohanes Pembaptis, tapi juga melihat kepada kematian yang di kayu salib sebagai akta penebusan dan pengampunan dosa kepada kematiannya. Karena itu kepada keadaan hidup tubuhnya dalam tubuh Yesus, tapi juga kepada kebangkitan dan kepada janji hidup kekal. Karena itu baptisan membuat kita semenjak hari ini, semenjak saat ini atau saat
suatu ikatan yang permanen, dan ikatan itu diarahkan sendiri oleh Yesus yang mengikat kita dengannya oleh kematian dan oleh kebangkitan. Karena itu baptisan, kalaupun dipahami sebagai tanda dan meterai bahwa seseorang menjadi satu dengan Kristus dan menjadi ahli waris kerajaan Allah, maka itu diberikan kepada kita semenjak kita ada di dunia ini dan sampai kepada hidup kekal. Itu artinya iman ini tidak bisa digantikan dengan iman yang lain. Dan itu sejatinya makna kesetiaan kepada Tuhan. Setia sejak saat ini, setia sejak kita di bumi sampai ke hidup kekal. Itu juga yang memberi pesan kepada Mama Ani dan Bapak Ani bahwa tugas dari Bapak Ani dan Mama Ani yang selesai pasti ini. Biasanya Bapak Ani merasa begitu kan, kalau masalah yang sini lalu bilang ya saling sukarina, bahu sukarina. Kesannya tugas kita selesai sebagai saksi baptisan, tidak. Karena janji sakramen yang kita akui dan kita ikatkan di dalam tanda sakramen oleh baptisan kudus dan juga pernikahan kudus itu tetap berlaku sampai kesudahan Allah. Itu suatu janji Allah. Karena seperti anak kita terikat dengan Kristus ke dalam perjanjian yang kekal, kita juga membangun hidup dalam janji kekal dengan Kristus untuk menguasai iman anak-anak ini. Karena itu baptisan kudus membutuhkan di dalamnya suatu syarat yang utama dari semua orang percaya yang sudah dibaptis, kesetiaan. Anak-anak ini dan semua anak yang telah dibaptis, karena itu kita semua yang telah dibaptis semenjak kita ada saat ini telah diingatkan bahwa iman yang di dalamnya kita dibaptis adalah iman yang menuntun kepada hidup hari ini sampai kesudahan Allah. Itu artinya bahwa seluruh pengakuan kita dalam tanda-tanda sakramen yang kudus adalah bagian dari komitmen kita mengikatkan diri kepada Tuhan, hanya mau bersandar kepadanya dalam segala situasi hidup yang kita alami, tidak bersandar kepada yang lain, hanya menyatu dengannya dalam ikatan persekutuan yang kudus yaitu gereja, dan menyatakan sehari-hari perbuatan-perbuatan yang kudus sebagai orang beriman yang telah diampuni dosanya melalui baptisan Kristus ini. Karena itu sebagai tanda dan meterai ikat yang kita ikatkan hari ini pada anak-anak yang akan dibaptis ini, seperti yang juga telah kita alami, terikat langsung surga karena Yesus yang mengadakan. Yesus yang mengadakannya. Untuk itu mengapa dia dibaptis? Supaya kita menyatu dalam seluruh tingkatan pengorbanan, penebusan dosa, pengampunan dosa, dan lain-lain. Dia yang melakukannya sendiri oleh karena kasih. Jadi baptisan membuat kita hidup dalam kasih Allah yang sejati. Baptisan tidak hanya membuat kita menjadi Kristen, tapi kita hidup di dalam kasih Allah yang sejati. Kita dilingkupi oleh kasih-Nya. Kasih yang rela, kasih yang setia, kasih yang tulus, kasih yang tanpa ada batasnya, kasih yang mau melayani. Kita hidup di dalam bingkai itu dan seluruh perilaku kita ada di dalam bagian atau bingkai kasih Allah.
Pada saat itulah ibu dan bapak, oleh baptisan sebagai orang Kristen, sebagai warga gereja, kita dituntut menghadapi seluruh dinamika kehidupan ini sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Baptisan mengingatkan kita bahwa kita hanya harus terikat dan terpikat kepada Kristus. Ini yang susah dijalankan oleh banyak orang Kristen. Ini yang juga biasanya menjadi tanda bahwa sebelum segala sesuatu kita miliki, kita bukan punya sekian banyak rencana saja, tapi kita juga punya sekian banyak janji. Sebelum kita bertumbuh, kita punya banyak cita-cita. Anak-anak tentu punya banyak cita-cita, punya banyak harapan, tapi di masa-masa mereka bertumbuh, mereka menghadapi dengan banyak sekali tantangan dan perubahan. Ada yang hilang jalan dan hilang arah. Sama juga dengan orang-orang yang berjanji untuk melayani masyarakat, dalam kata itu sebagai pemerintah, sebagai pejabat-pejabat publik. Sebelum jadi semuanya punya janji yang manis-manis, tapi setelah jadi mereka lupa semuanya. Teks kita mengajarkan kepada kita bahwa kalau memang kita merasakan bahwa hidup dalam bagian kehendak Allah mendatangkan kepada kita segala kebaikan, lebih baik kita terus hidup dalam kehendaknya dan jangan menuruti kehendak diri kita sendiri, apalagi mengikuti orang. Kalau kita percaya bahwa karena kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, menaati segala perintah dan firman-Nya, maka baiklah keadaan hidup kita, tetaplah hidup dalam keadaan yang seperti itu, dan jangan mau berubah atau diubahkan oleh angin pencobaan apapun. Lebih-lebih lagi, jangan mau. Teks ini kata-kata pesan Samuel kepada orang-orang Israel setelah di pasal 8 mereka meminta berikan kami seorang raja sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Samuel tidak tahu, karena menurut Samuel bangsa ini hanya akan diperintah oleh Allah dan hanya Allah yang menjadi raja atas umatnya, tidak yang lain. Ia memposisikan dirinya sebagai hakim, yaitu wakil Allah untuk menjalankan semua kehendak Allah di hadapan hidup umatnya, bahkan membebaskan mereka dari musuh. Dan Samuel merasa sejak masa mudanya sampai ke usia tuanya, dia sudah melakukan tugas itu dengan baik karena Allah. Jadi apa lagi yang kurang kepada bangsa itu? Kalau mereka hanya hidup di bawah kehendak dan tuntunan Allah, apa lagi yang kurang? Mereka bersikeras di pasal 8 masih tetap berikanlah kami seorang raja. Kalau kita baca pasal 8 ayat 10 sampai ayat 18, Samuel sudah diingatkan bangsa ini. Kalau kamu mau seorang raja, hati-hati atau ingat, dia akan mengambil anak budak laki untuk menjadi pasukan-pasukan perang. Itu berarti bahwa mereka yang saja gugur di medan perang. Dia akan ambil anak-anak perempuan untuk membuat minyak wangi, karena itu mereka akan menjadi budak, menjadi pekerja. Dia akan mengambil segala ternak sebagai persediaan pangan nasional, karena itu perempuan yang membalas saja. Dia akan mengambil semua tanah untuk membangun infrastruktur, hanya demi kemegahan dan kejayaan sebuah bangsa. Dan tanah-tanah sudah habis semuanya. Kalau mau seorang raja, maka kamu harus siap untuk ditindas dan hidup dalam kesusahan. Apa kata Israel? Berikanlah kami seorang raja. Dan Saul menjadi raja.
di dalam pidato pengesahan yang kita baca, Samuel bertanya kepada mereka, kepada para Israel, sebagai bagian dari pidato pengesahan, kambing siapakah yang menang? Atau siapakah yang sedang beras? Aku telah berlaku kasar kepada siapa? Dalam semua hal yang Samuel tanyakan itu, orang Israel mengatakan kami tidak pernah mendapatkan sesuatu yang buruk dari tanganmu. Di situ Samuel mengingatkan bahwa sesungguhnya yang Israel butuhkan adalah seorang pemimpin yang ideal, yang bebas dari korupsi, yang bebas dari kolusi, yang bebas dari nepotisme, yang tidak melakukan tindakan kekerasan, yang melindungi rakyatnya, tidak membebankan rakyatnya dengan pajak. Itu gambaran pemimpin ideal yang menurut Samuel selama ini mereka sudah mengalaminya. Tapi sekaligus Samuel mengingatkan kepada mereka, jika di suatu waktu raja tidak tampil sebagai pemimpin yang ideal seperti itu salah sendiri. Karena engkau tidak mau bersandar kepada Tuhan, karena engkau tidak mau menuruti titah-titahnya, bahkan lebih celaka lagi, Samuel sudah mengingatkan, jika di suatu waktu raja menyembah kepada dewa-dewa dan ilah-ilah kesia-siaan, dan kamu akan mengikutinya, ketika datang celaka, datang malapetaka dan kesusahan atas bangsa ini, itu juga salah dan salah pemimpin-pemimpin. Samuel sudah mengingatkan semua. Tapi apa yang mereka mau? Mereka mau seorang raja, dan mereka hidup dalam keadaan yang penuh susah. Itu ada dalam seluruh cerita dan sejarah Israel. Sebab orang Israel itu tahu dan sadar kalau mereka susah, kalau mereka dibuang, diperbudak, itu kan mereka akan berdosa dan tidak menaati awal Tuhan. Itu mereka tahu persis. Dan mereka tahu bahwa untuk luput dari semuanya, hanya mereka harus berteriak minta pertolongan Allah membebaskan mereka. Ya, belum tahu Allah itu pasti akan membebaskan saja. Jadi karena itu saya selalu bilang orang Israel itu seperti Musa di paduan suara palu dua. Tobat murtad, tobat murtad, tobat murtad. Jadi naik turun, bukan tak boleh balik ya, naik turun. Sampai Allah mengingatkan segala keadaan itu. Sebenarnya dia mengingat bahwa yang dibutuhkan oleh Israel itu hanya kesetiaan kepada Tuhan. Bahkan kalau ada seorang raja yang harus tampil di depan mereka, dia juga harus menunjukkan komitmen setianya kepada Tuhan, menuruti titah dan perintah Tuhan, bukan keinginannya. Dan perintah Tuhan adalah melayani semua, berkorban bagi semua, memberi bagi semua, berlaku adil untuk semua, tidak memeras masyarakat, apalagi orang-orang kecil, memberikan apa yang menjadi hak masyarakat, apalagi orang-orang miskin, memulihkan keadaan orang-orang yang susah, bahkan orang-orang yang sakit. Itu negara yang harus menjaminkan semuanya. Itu yang mau Samuel ingatkan kepada Israel. Tapi lagi-lagi dia tahu bahwa perilaku mereka buruk. Karena itu dia bilang supaya Allah menunjukkan kasih kepada, beribadahlah kepada Tuhan dengan setia dan segenap hati. Sampailah keadaan. Dia mengajak kita kembali ke pangkalan iman, kembali ke modal spiritual, kembali ke kekayaan rohani yang ada dalam diri kita semua. Dalam keadaan susah apapun itu dan bangsa anak-anak, Samuel mengajak kita kembali ke situ, kembali ke rumah iman.
Beribadahlah kepada Tuhan dengan setia dan segenap hati. Beribadah artinya sama juga bilang bersandarlah hanya kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Haraplah hanya kepada kuasa Tuhan. Kalau memang kita sudah tidak bisa berharap hanya kepada kuasa orang-orang di dunia ini, berharaplah hanya kepada kuasa Tuhan. Tapi kalau ada yang sadar dan berani dan berlaku-laku, setidaknya di ayat 3 ini kita baca kita tanda orang berubah, tanda pemerintah kita menjadi pemerintah yang baik hanya dengan tidak lurus, hanya dengan tidak memeras rakyat, hanya dengan tidak membebankan rakyat dengan baik, hanya dengan melayani apa yang menjadi kebutuhan mereka, hanya dengan tidak berlaku kasar, melakukan tindakan kekerasan kepada rakyat. Itu tanda pemerintah kita adalah pemerintah yang baik, dan itu tanda bahwa negara hadir untuk melayani rakyat. Dan itu yang kita butuhkan. Kita butuhkan bagi kemajuan bersama. Itu yang kita butuhkan, dan karena itu gereja dalam keadaan bangsa yang seburuk apapun, bahkan dalam keadaan bangsa yang jaya bagaimanapun, tetap harus beribadah kepada Tuhan dengan setia dan segenap hati. Kita sebagai gereja Protestan Melulu punya pengalaman di bulan Maret. Di tahun 1960, gereja ini menemukan sadar sendiri kesusahan, berturut-turut kesusahan yang kita alami, yang dialami oleh semua umat, yang dialami oleh para pelayan, masalah berturut-turut masalah yang dialami oleh gereja, egoisme yang ada dalam hidup para pelayan, dan karena itu mengganggu hubungan antar pelayan satu dengan lainnya. Semuanya itu berpusat karena kami sudah tidak bergantung lagi kepada Roh Kudus. Kita sudah jauh dari Tuhan. Karena itu Sinode di tahun 60 memutuskan pesan Tobat GPM yang di dalamnya itu terkandung pengakuan secara iman bahwa kita mengaku dosa dan kelemahan kita, dan karena itu kita harus bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus, kepada Allah. Seruan itu disampaikan kepada semua umat, dan Tuhan mengerjakan pemilihannya dalam hidup gereja dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Saya tidak katakan saat itu tidak punya masalah, kita punya masalah, tapi kita tahu bahwa kita hanya harus bergantung kepada Allah. Mungkin bangsa kita juga butuh pertobatan nasional, dan itu bukan hanya para pemimpinnya, tapi kita juga sebagai rakyat, kita sebagai umat beragama, mungkin kita juga membutuhkan suatu pertobatan nasional di mana semua orang marilah sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam sikap iman kita terhadap bangsa ini. Kita kedapatan tidak jujur, kita kedapatan kurang setia, kita kedapatan tidak berkorban bagi kepentingan orang banyak, kita masih kedapatan hidup untuk diri sendiri, tidak mau melihat orang lain bebas mengungkapkan ekspresi hidup mereka, termasuk ekspresi beragama. Mungkin kita juga kedapatan rapuh dalam persekutuan berjemaat bermasyarakat. Mari kita sadar semuanya, tiap orang mengambil waktu sejenak untuk merenungi semua itu, lalu berdoa meminta Tuhan mengampuni salah kita, mengampuni salah pemimpin-pemimpin kita, mengampuni kesalahan bangsa kita, meminta Tuhan pekerjaan Roh-Nya supaya Roh-Nya melingkupi bangsa ini, melingkupi pemerintah kita di mana saja, melingkupi hati semua warga bangsa, agar kita mau saling menghormati, menghargai satu dengan lain, tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, mau berkomunikasi
dan pemerintah kita mewujudkan apa yang menjadi janji umur mereka di masa kampanye, bukan berubah setelah janji, berubah ke arah yang baik. Itu harapan supaya kemajuan dan kemajuan. Nah, ini mengajak kita sebagai warga GKN dalam sepanjang minggu ke depan berdoa bagi bangsa, berdoa bagi pemerintah, berdoa bagi pemulihan kondisi bangsa. Bahwa tahu tragedi yang sedang kita alami. Dalam pesan gembala kami mengingatkan jangan lagi Maluku dan Maluku Utara diutung duka. Karena itu pesan gembala juga kami ingatkan kembali ke dalam rumah, lakukan pinaken supaya kita sadar apa yang harus kita lakukan kepada generasi kita dan kepada bangsa dan daerah. Beribadah kepada Tuhan dengan setia dan kesehatan. Itu pesan teks ini. Ada masalah yang pernah kita alami bagi bangsa, bahkan di tempat kerja, dalam rumah. Aku selalu bilang beribadah kepada Tuhan. Yakinlah satu, orang-orang kudus yang dikuduskan Allah untuk hidup dan lama seperti satu tetap mendoakan Bapak Ibu semua. Kami tetap mendoakan Tuhan sebagai pendeta yang melayani jemaat ini, teman-teman pendeta yang tetap mendoakan Tuhan. Saya selalu ini pengalaman saja dan saya selalu bilang untuk kakak-kakak di hari pendeta. Coba kita hitung rupa-rupa waktu kami mendoakan diri dan rumah tangga sendiri itu nyaris tidak ada. Seluruh waktu kami dalam melayani habis hanya untuk mendoakan jemaat dan rumah tangga. Waktu kami untuk berdoa bagi diri sendiri dan bagi keluarga kami nyaris tidak ada. Tapi kami selalu yakin bahwa Tuhan mengutus kami untuk mendoakan Tuhan. Jadi percayalah dan Bapak dalam keterbatasan kelemahan kami sebagai gereja, sebagai hamba-hamba Tuhan dalam kondisi apapun yang diberkati di dunia ini, di bangsa kita, di kota kita, daerah kita, kami tetap mendoakan dan bangsa. Bapak Ibu ada di doa kami hamba. Aminkan itu untuk hidup dan iman saudara-saudara dan Tuhan.